Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya Ibu Herianti Dan saya Ibu Mustia. dan Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Elmi SPD, dalam hal ini akan menjadi narasumber kami untuk sesi interview tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam hubungannya modul 3.1 yaitu etika moral, bujukan moral dan dilema etika. Untuk itu saya persilakan kepada Bu Mustia terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Yanti. Selamat pagi Pak Elmi. Pagi, Sehat ya, Pak? Bagaimana kabar hari ini Pak? Oh, siap. Menyenangkan Pak? Ya, lumayan. Tadi dengar bahasa dari Pak biasa. Mantap ya. Motivasi untuk kita guru-guru ya untuk memperbaiki diri. Pak Elmi, ini kami ada sesi wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah, karena kan Bapak seorang pemimpin secara secara langsung lah Bapak sering melakukan kegiatan ini, sering dilakukan. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Bapak bercerita sedikit kepada kami. Ada yang baiklah. Sebenarnya sekolah itu pasti banyak masalah. Karena pada hari ini pendidikan itu bukan terletak pada apa yang dibuat atau diatur, tapi kadang-kadang lebih banyak ke sisi sosial. Contoh masalah PPDB. Dalam aturan itu sekolah kan hanya boleh 36 rombel satu sekolah paling banyak. Tapi itu pada kenyataannya kita RDT itu umpamanya 10 kelas, tapi bisa jadi 16. Ya, kita tidak bisa menyalahkan dari pihak masyarakat dan juga tidak bisa menyalahkan dari pihak sekolah kita atau dinas pendidikan, karena itu memang serba susah lah kalau kita suruh arah ke yang lain. Kata masyarakat, kan hak kami mau sekolah, undang-undangnya ada. Kata kita, tapi tempat kami nggak muat, ya itu sangat. Tapi harus kita ambil sebuah kebijakan. Nanti kita terima dulu, baru kita carikan solusinya. Sering banyak hal yang kadang-kadang kita bertentangan gitu, tapi harus kita lakukan. Berarti untuk permasalahan PPDB ya, yang paling Bapak pasti. Sudah mengambil keputusan tetap menerima siswa tersebut, Iya. Dan nanti dicarilah solusinya bersama-sama itu bagaimana. Iya. Baik, Bapak, seperti yang telah kami pelajari, jadi saat ini kami sedang belajar sudah di modul dilema etika. Jadi ada 2 dilema etika, yaitu dilema etika itu sendiri yang merupakan kebenaran lawan kebenaran dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, dari yang pengalaman Bapak nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Kalau bisa umpamanya kalau ada kasusnya, biar dapat sebuah solusi langsung kan boleh. Iya, boleh langsung aja Pak. Kalau boleh pokoknya silakan, ada tak kasusnya seperti apa, ibu nanti seperti apa, saya melakukannya seperti apa gitu. Jadi kita langsung real kasus. Silakan Ibu yang Mungkin berhubungan dengan dilema kalau etika. berhubungan dengan dilema etika, guru lah Pak ya, mungkin guru. Seperti yang Bapak ketahui banyak sekali kegiatan guru. Mungkin kalau yang ada di sekitar kita ini guru-guru banyak kegiatan, ada yang bagaimanapun juga guru mempunyai tugas pokok. Iya, betul. Tugas pokok untuk menghasilkan, untuk memperoleh suatu penghasilan lalu nantinya akan digunakan untuk kehidupan kita. Dan juga ketika kita melakukan suatu tugas pokok, pastinya sering ada dilema. ada dilema lah Pak. Ada kadang kan ada masalah nih pribadi, kita juga mungkin ada pekerjaan lain atau ada kepentingan lain. Nah, bagaimana nih Bapak menghadapi situasi ketika ada guru yang bermasalah seperti itu?
Kalau saya mungkin tipe orang yang suka menganalisa mana yang mudaratnya itu lebih kecil, maka yang baik itu yang saya ambil keputusan. Mudarat itu bisa mudaratnya bagi pribadi seorang guru, dan juga mudaratnya bisa kepada tugas yang ditinggalkan dia. Contoh, seorang guru anggaplah dia ditunjuk sebagai tutor gitu ya, tutor nasional lah, dulu kan gitu, tutor nasional. Dia berangkat sana sini, otomatis kan meninggalkan tugas, sementara tugas utamanya mengajar, bukan tutor. Satu sisi dia ingin mengembangkan jiwanya untuk menjadi jauh lebih baik dan mengembangkan apa yang ditugas oleh pusat ke daerah-daerah biar informasi itu merata. Tapi di sisi lain, sekolah yang ditinggalkan dia itu pasti menjadi sebuah bencana, keirian, segala macam lah akan timbul itu kan. Apa yang diambil? Pertama, jadi jangan semua tugas dia itu diiyakan gitu. Pandailah bagi waktu. Jadi kerja dia selesai, di sekolah pun tidak jadi polemik. Kita ambil yang memang sebenarnya kayak menarik benang di tepung lah sih, harus bijak gitu. Itu sebenarnya itu. Oke, dalam pengambilan keputusan tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira ada nggak faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Kalau saya selama mimpin ini, satu hal saja, karena saya berpikir itu, pertama kita sudah izinkan guru itu untuk ikut tutor tadi kan. Berarti sang kepala sekolah kan dapat paham ini konsekuensi yang terjadi belakangnya. Dan kita berikan sama dengan guru pingin S2, kita kasih izin, bisa dia tes sudah lulus itu tak kita izinkan, kan lucu kan? Iya benar, dari awal sudah diizinkan. Iya diizinkan, kita ambil itu. Kira-kira dia kalau umpamanya dia kuliah full ke dia atau hanya kuliah 2 hari. Kalau kuliah full otomatis kan berurus pemerintah, berarti gajinya kan tunjangannya kan di stop. Nah, itu tak masalah, kita serahkan ke provinsi, ke PKD segala macam kan. Tapi kalau umpamanya masih dalam daerah kan 2 hari, ya nggak apa-apa. Jadi dia bisa menambah ilmunya, ya kan? Rugi pokoknya kan bisa di setel tuh, bisa diatur jadwal ulang. Yang penting ya kita tujuan pimpinan tuh ada juga, makin stagnan guru di situ makin gak berkembang pendidikan. Itu juga harus kita pikirkan, hati-hati. Makanya kalau jadi pemimpin itu jangan terlalu banyak mendengar bisikan, karena bisikan itulah yang paling fatal dalam sebuah mimpi. Pakai hati nurani, berpikir, renung sebentar, maka akan jernih sih. Pastinya kita memposisikan Pak juga kalau kita di posisi itu ya Pak. Iya. Jangan istilahnya kita memberikan harapan sama orang setelah dia sudah berhasil mencapai harapan itu, terus kita batalkan, itu namanya. Makanya sebelum memberikan izin itu kita pikir baik-baik apa untungnya, apa ruginya bagi sekolah dan diri bersangkutan. Ya, silakan Ibu. Saya sambung. Untuk kasus etika moral mungkin kita sudah bisa mendapatkan poinnya ya Bu Miss. Mohon maaf Bapak, ini kami kolaborasi karena kita sama-sama guru SMA Negeri 8 Batam di bawah bimbingan Bapak, jadi kami langsung sekaligus interview ke Bapak. Kalau tadi kita sudah membahas tentang etika moral, dilema etika, mungkin untuk kasus bujukan moral Pak, ada yang mungkin selama ini lebih terkesan Bapak merasa wah ini agak sedikit ribet dalam mengambil keputusan. Ini berhubungan dengan moral. Coba kira kalau Ibu kan sekarang udah belajar ini bagaimana tentu adalah Ibu tahu bagaimana ya kalau kasus seperti ini Bapak menyelesaikan ya. Coba Ibu kira kasus seperti apa maunya Ibu yang agak rumit, kalau yang gampang nggak usah. Kita kan belajar kan untuk mengambil sebuah keputusan cepat, tepat, tapi tidak merugikan banyak pihak. Betul. Kalau saya mungkin lebih kepada siswa dulu ya Pak. Karena tadi kalau guru sudah kita ambil contoh di dilema etika. Kalau seorang siswa misalnya, sekarang ini kita dihadapkan kepada moral anak-anak yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan dan juga teknologi saat ini, di mana siswa-siswi kita sudah banyak yang
terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkin berkenaan dengan moral mereka atau akhlak mereka. Nah, contoh kasus misalnya hal yang kecil saja, siswa melakukan pencurian di lingkungan sekolah kita. Nah, hal seperti ini bagaimana kita sebagai seorang pemimpin Pak menyikapi? Apakah itu masalahnya dilimpahkan ke guru maupun agama misalnya, atau atau ke BK, atau ini langsung diambil alih dengan pengambilan keputusan langsung dari pimpinan? Banyak kasus lah kan. Ada juga masalah narkoba. Iya, narkoba. Sebenarnya banyak. Ada kita kategori, umpamanya anggaplah tadi itu pencurian. Pencurian itu kan ada yang kecil, yang sedang, yang besar. Benar. Kalau ya sudah sedang ke atas itu rata-ratanya sampai ke kepolisian kan. Saya ada sering kok. Saya punya murid sampai ke kepolisian. Apakah kita keluarkan? Nggak bisa. Aturan anak di luar tetap tak ada. Jadi caranya gimana? Ini yang susah kita. Jadi memang terpaksa lah kita online belajar anak tuh kalau dia di penjara. Tapi kalau masih dia, saya pernah mendapat kasus dulu anak saya sekali sebulan dia narkobanya dalam bentuk Inex itu lah ya. Saya tanya, pertama dia nggak ngaku, tapi saya bilang ngaku tak ngaku kan yang usaha awak. Itu kalau awak ngaku ya, nggak pasal diskusi dia ngaku. Tapi memang lain trik. Siswa ini kalau kita marah dia ngaku, itu bakalan ngaku lagi deh. Tapi kalau dia ngaku tanpa kita marahin, yang logika kecil itu, dia jujur. Dan 3 orang berarti 3 orang bermasalah itu, ya memang dia melakukan itu terus, cuma dia pelan sedikit sampai akhirnya 4 bulan kemudian itu ada. Luar biasa sekarang udah kerja. Sama juga kasus yang anak malingnya yang kecil. Jadi ya cara penanganannya itu kita panggil dulu orang yang kena korban. Contoh di maling aki motor, kan panggil. Saya biasa kasih gitu. Memang tujuannya apa sebenarnya? Kalau andailah kita membuat keputusan sendiri, ya kan, benar menurut sekolah, kadang-kadang tak benar menurut masyarakat. Tugas sekolah itu kan mendidik, Pak. Kok anak kami dikeluarkan di sekolah aja mereka maling, Pak, apalagi tak sekolah, siapa yang tanggung jawabnya? Nah, itu. Jadi kalau saya biasanya untuk membahas seperti itu tuh, saya sudah berkolaborasi sama orang yang korban, membujuk dia jangan dia menuntut pertama, tapi harus ditekan dia gitu, ditekan, udah bujuk apa itu, udah ada main setting drama gitulah, baru nanti gitu, sampai ke orang tuanya pun ditekan habis-habisan berdua. Sudah sering saya lakukan gitu. Jadi ya banyak kasusnya. Baru-baru ini lagi yang paling lucu itu sama orang tuanya, anaknya pergi maling, katanya nggak maling, ternyata disimpannya HP itu dalam celana. Jadi ada yang minta pendapat sama saya itu, gimana itu Pak? Saya bilang orang tuanya ngamuk tinjunya anaknya. Misalnya gini, suruh orang tuanya balik dulu, nanti biar ke anaknya belakangan. Sebenarnya pasti ada syaratnya yang bermasalah itu yang perlu kita marah pun pasti itu kerjanya. Sekarang hati-hati, suruh dia tenang dulu, suruh balik dulu. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai. Memang penyimpangan itu tidak bisa dengan emosi kita saya. Banyak faktor yang tidak kita ketahui gitu. Yang menyebabkan. Luar biasa. Kita kan hidup di tengah masyarakat gitu. Jadi sebagai pimpinan di sekolah tuh betul kita menerapkan aturan, betul. Tapi tak ada juga kan aturan itu setiap anak yang bermasalah keluarkan, nggak bisa. Karena tugas sekolah itu kadang mendidik. Kalau berhasillah gurunya mendidik anak itu, maka berhasillah pendidik di sekolah itu. Nah itu baru kepuasan. Kalau jadi orang pintar gampang. Sekolah kan aja coba pintar orang negeri. Sama seperti siapa itu? Yohanes Surya. Iya, khususkan aja selesai itu pintar. Tapi itulah tugas kita. Ibu-ibu kan calon pemimpin kedepannya. Yang penting intinya begini. Kalau dalam menghadapi masalah seberat apapun, ya kita berdoa dalam hati, ya kita tengok masalah
jangan gegabah, tenang. Nanti nampak deh. Biasanya dengan ketenangan itu Tuhan memberikan kita sebuah solusi. Itulah kadang-kadang katakan hikmah mungkin bagi seorang pemimpin itu disitulah jumpa. Tapi kalau kita ada kasak-kusuk dia, seharusnya benar, salah jadi gitu. Rusak-rusuk Pak ya. Contoh ada kasus ini parah lagi. Anaknya itu di FB itu sudah apa namanya kayak orang cium-cium gitu ya. Iya. Tahu amoral. Panggil ke sekolah. Orang tua nggak terima. Itu katanya privasi anak saya. Privasi ya Pak, nggak boleh Privasi ya. gini. Itu kan kejadian anak saya kenapa dibawa ke sekolah. Jadi karena ketakutan guru panggil saya, Pak, orang tuanya ngomong. Jadi saya bilang, Pak, karena anak bapak saya anggap juga anak saya, makanya bapak saya panggil. Iya nggak ngomong tadi Pak, kalau itu saya setuju tuh Pak. Jadi memang kita harus bawa bahwa anak itu adalah anak kita, bukan anak orang. Jadi kalau kita ada bagian mereka, mereka juga akan. Tapi kalau kita di luar bagian mereka, tak menyelesaikan masalah. Jadi intinya memang apa yang mereka rasakan kita harus rasakan. Berarti ada kendala lah Pak ya dalam mengambil keputusan. Pasti ada. Tapi tidak. Kendalanya contoh kadang-kadang tidak. Seharusnya keluar itu kan. Harus dikeluarkan, maling dikeluarkan, atau poinnya udah cukup harus dikeluarkan. Iya. Tapi itu nggak bisa dikeluarkan. Kayak gitu. Karena terbentur pada peraturan. Karena itu para sosial, bukan peraturan. Kalau peraturan kita kan udah jelas itu, keluarkan gitu. Tapi biasanya kan bisa aja kita keluarkan kalau kita idealis ya, bisa. Cuma kadang-kadang kan ada aturan yang tak tahu lah kita kan aturannya banyak nih, bisa jadi perlindungan anak. Kita kan kurang baca kita kan. Tapi yang jelas dia kan mengeluarkan anak itu kan tak ada pula yang dianjurkan itu. Ya biasanya sih kalau yang di sini gitu, kalau nggak pindah atau ini. Kalau keluar kayaknya kalau sudah mentok kali Pak ya. Susah lah untuk selagi masih bisa kita didik, kita nggak boleh keluar. Itulah intinya. So begini dia, makin banyak kita keluarkan anak, tentu kita menambah masalah kemudian harinya. Kalau saya orang matematika, maka berpikir saya, hari ini 2 orang kita keluarkan, tahun depan 2 orang dan 4. Kalau 4 keluarga, anaknya 4 ada berapa? Kalau 16, terus menjadi masalah. Jangan gara-gara kita sambil salah ngambil langkah, yang korban itu pasti banyak. Kan? Hari ini hasilnya adalah 15 tahun kemudian. Makanya jadi pemimpin itu betul-betul jangan harus bijak, jangan kaku. Nanti ujung-ujungnya kayak apa? Kalau kayak gini saya nggak mau lah. Kalau gitu kalian aja yang mimpin. Kayak gitu bahasanya kan. Karena banyak sekarang orang yang itu dia nggak mau berhenti dia jadi sekolah. Saya nggak bisa. Tapi orang lain jauh lebih tak bagus pada dia. Itu yang terjadi hari ini begitu. Padahal orang bagus itu banyak. Cuma karena dia idealisnya tinggi, mendingan dia berhenti daripada dia sebenarnya. Keputusan itu yang penting, itulah intinya apapun masalahnya, mana yang lebih besar mudaratnya daripada baik. Itu inti sebenarnya. Kalau itu udah tahu kita, insya Allah. Terakhir dari Yanti Pak, nanti mungkin dari Umus juga ada penonton. Dari permasalahan yang banyak sekali sudah kita uraikan dari Bapak sendiri kami dengar, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Mendukung misalnya keputusan Bapak atau yang mensupport? Sebenarnya kita tuh harus belajar apa sih mendidik itu dulu. Seorang pemimpin itu dia harus paham dengan jiwa psikologis gurunya, siswanya. Kan dalam kepemimpinan itu kan harus kita belajar tipe orang tuh ini hobinya apa. Kalau begini orangnya sukanya apa. Jadi kita semua satu model kita terapkan dengan banyak orang itu tak mungkin. Itu yang kita pahami. Ya jadi memang intinya adalah kita belajar. Kalau di anak kita pedagogis ya gitu ya. Kalau di gurunya kejiwaan gurunya seperti apa.
Gimana yang semua orang tuh pasti kelebihannya jauh lebih besar pada kelemahannya. Dan kita memanfaatkan kelebihannya, kita tutup kelemahannya. Kalau sekali kalau kita bilang kelemahannya, berarti kita lupa bahwa dia itu bukan lemah. Tapi kita yang lemah menilai dia. Nah, itu sebenarnya. Pemimpin itu nggak mau dia ngatakan gitu. Dia merasa dia hebat aja. Rata-rata mungkin gitu. Ya, saya mohon maaf, mungkin saya orangnya ya gitulah. Pokoknya kalau memang tidak cocok, ya tidak cocok. Semua saya salah ya salah. Nah, kalau orang salah ya bisa jadi kena saya salah gitu. Alhamdulillah kita punya kepala yang bijak ya Bu. Silakan terakhir Bu. Dari yang semua yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Sebenarnya kepuasan aja. Kepuasan. Kalau kita tepat mengambil keputusan itu, kita puasnya luar biasa. Karena semua komponen akan menyokong kita dan dia menganggap kalau tidak tepat Pak ngambil Pak, mau jadi apa anak saya Pak? Nah, itu yang selama ini yang saya alami gitu. Jadi kepuasan itu kemudian tidak ada yang merasa jadi korban. Itu yang terjadi. Ibaratnya kalau saya itu bukti ya, fakta gitu. Bukan berarti anak itu sekolah lanjut, tidak. Ini tidak apa-apa, nanti dicoret aja di kan. Saya punya kasus anak. Jadi bapaknya preman. Jadi dia tekanlah sama guru, mental tak siap. Jadi dia merajuk, datang orang tuanya kan, wah kacau deh. Datang orang tuanya, nampak saya, balik dia. Itu anaknya saya panggil, sini dulu. Besok ada papa, telepon bapak ya. Oke Pak. Akhirnya bapak menjadi bapaknya jadi bapaknya minggir. Tapi anaknya terangkat walaupun dia keluarga. Kasus yang kedua, orang tuanya itu udah mau, ya bukan ngamuk lagi, namanya preman juga, udah mau dibalik ini meja kantor. Tapi ya kita tak mungkin anak bermasalah pasti dari keluarga. Panggil anaknya, apa masalah anak? Tapi sedih juga jadi. Ya bukan bapaknya nangis, saya pun ikut nangis jadinya gitu. Jadi kata orang tuanya, nyesal saya datang sekolah Pak. Saya diingatkan Pak Camat juga, hati-hati sama preman itu. Dan sampai sekarang baik orang tuanya, baik luar biasa. Padahal itu ya kata orang sana sih di preman gitu sih. Tapi dia paling baik, bapaknya yang baik. Dan saya tengok bapaknya orang baik. Ya kita nganggap itu anak kita. Kalau saya gitu aja, saya nggak pernah siapapun orangnya saya anggap anak saya dulu baru saya mau. Tapi kalau masih gondok di hati saya nggak menangani orang. Nggak masuk deh. Kita marah anak orang, kalau adik kita tempelin itu hanya adik. Kalau kita anak orang kita anggap adik, kita tempelin pasti nggak sakit bagi dia. Tapi kalau orang luar kita tempelin merasa kita pasti sakit. Nah itu bedanya, makanya sama-sama tempelin kok dendamnya beda gitu ya. Ada kan? Ada memang. Ada. Nah, ada. Saya guru saya tuh bahkan begini katanya, Pak, tinjulah kami Pak. Udah bosan kami hidup Pak. Ada guru saya gitu. Kok Bapak pakai apa lagi Bapak bermarah sama kami? Ada kalau di tempat saya lama kemarin sering tuh. Tapi saya paham gitu. Dia punya masalah, tentang masalah itu bukan terang lagi. Tapi saya paham gitu. Biasalah itu. Tak mungkin orang tak punya masalah. Tak mula. Kalau orang tak ada masalah, lancar ya perjalanan. Semoga kita ada di antara itu ya Bu. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak sebelum kami menutup? Minimal harapannya untuk kami berdua. Harapannya gini aja, sebenarnya dalam hidup itu satu. Seberat apapun masalah yang dihadapi, jangan itu merupakan beban. Setiap masalah itu pasti ada sebuah solusi. Itu yang penting. Dan jangan anggap masalah yang berat itu berat. Bukan berarti yang ringan itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana yang
masalah yang berat tadi menjadi ringan. Itu intinya, dan ringan menjadi Semakin iya. Itulah, dan banyak-banyak belajar, banyak literasi, karena makin banyak kita literasi makin banyak cara menyelesaikan. Betul, itu PR buat kami Bapak khususnya berdua. Baiklah, demikian interview kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Batam. Saya Herianti. dan saya Nistia. Kami ucapkan terima kasih kepada Sama-sama, Bapak. semoga bermanfaat menjadi Amin. penggerak terbaik di SMA Negeri 8 Batam. Amin. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Maksud kedatangan saya kali ini, saya sedang mengerjakan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan di sekolah. Kita langsung ke intinya ya Pak ya. Ya, Oke. mudah-mudahan Baik. bisa membantu. Amin, amin. Ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak bercerita masalah tersebut dan kemudian cara penyelesaiannya? Iya, pastilah setiap satu organisasi, institusi, terutama dunia pendidikan ini pasti banyak permasalahan. Masalah mungkin dengan Bapak Ibu guru, mungkin juga masalah dengan peserta didik atau siswa. Nah, masalah yang tadi menimbulkan dilema ya, dilema. Iya, masalah yang ada beberapa permasalahan, barangkali cuma satu lah ya saya sampaikan ya di Iya, antara Pak. sekian banyak masalah. Ya, kita kan pembelajaran tatap muka ini baru berjalan setahun lebih ya. Nah, kemudian 2 tahun itu bahwa pembelajaran secara daring, di mana 2 tahun itu lumayan bisa membentuk sebuah karakter yang baru, kebiasaan baru, yang pada umumnya lebih banyak negatifnya. Iya. Intinya di situ. Nah, dilema ini kan dari proses itu. Nah, kemudian setelah kita tatap muka, baik itu kemarin separuh-separuh yang kemarin sudah full, ya. Tidak serta-merta anak-anak yang kita instruksikan untuk mengikuti tata tertib sekolah itu bisa melaksanakan, ya, karena berat dengan karakter yang sudah terbentuk itu. Nah, dalam hal ini tentang kehadiran mengikuti proses pembelajaran. Nah, sedangkan di aturan sekolah itu bahwa untuk penentuan kenaikan kelas salah satunya itu kehadiran harus sekian persen. Ada beberapa banyak siswa yang terbentur dengan permasalahan ini. Nah, kemudian hal ini juga menimbulkan dilema buat Bapak Ibu guru, merasa bahwa tidak bisa dibiarkan. Nah, tidak bisa kita perlakukan istimewa. Nah, kita harus membuat sebuah kebijakan yang membuat efek jerah. Ini sebagai kawan-kawan menghendaki hal ini. Dan kemudian tidak bisa, kalau bisa, kan yang bermasalah dengan kehadiran itu, kita buat di keputusan akhirnya siswa yang tidak naik kelas. Nah, ini kan dilema. Nah, dilema satu sisi bahwa dengan kondisi semacam ini, nah kemudian ada rasa dilema satu sisi dengan aturan tata tertib, satu sisi dengan sebagai kemanusiaan, sosial, peduli, ya, dengan masa depan, atau mungkin dengan bagi orang tua yang memang ekonominya lemah, ini kan biaya yang tidak sedikit untuk setahun. Nah, hal ini, dilema ini, satu sisi memang ada benarnya untuk membuat efek cerah buat anak-anak yang lain yang belum separah itu, ya, atau membuat dia yang ini diharapkan bisa berubah. Tapi ada kemungkinan lain bahwa kalau kita membuat keputusan ini justru menghancurkan masa depan mereka. Untuk anak-anak sekarang rasanya jarang ada yang tidak naik kelas, itu tetap sekolah di sekolah yang sama, bisa pindah atau tidak melanjutkan. Nah, pindah ini juga bukan untuk menjadi lebih baik, tapi juga menimbulkan masalah baru, masalah biaya, masalah teman dan
belum lagi masalah bullying, ya, yang ini juga membuat ya shock buat mereka yang jangka panjangnya ini bisa jadi mereka tidak dalam pertumbuhan emosionalnya atau kehidupannya tidak berjalan normal seperti teman-teman yang lain. Nah, hal inilah yang memang menjadi dilema. Jadi pada akhirnya keputusan ini, ya, walaupun saya sebagai kepala sekolah, ya, bisa membuat kebijakan, namun kita lakukan secara bagaimana seperti biasa secara umum kita lakukan rapat majelis guru. Nah, kemudian kita minta pendapat dari teman-teman baik yang pro dan kontra dengan keputusan tadi. Nah kemudian kita sampaikan efek, ya, masing-masing itu punya efek jangka panjangnya, efek sosialnya, ya, kemudian termasuk buat kita sebagai pendidik itu peran kita apa sih, ya kan begitu kan? Apakah kita cepat menjustis menghancurnya atau kita tetap selalu berusaha untuk memperbaiki dengan cara kreativitas kita sendiri, insting kita sebagai pendidik, sehingga nanti anak tadi, ya, kita tidak bisa serta-merta harus berubah. Berarti setiap anak punya perlakuan istimewa masing-masing, punya jenjang waktu dalam mencerna atau merubah kebiasaannya. Ya. Makanya dari rapat itu, setelah kita bicara jauh ke sana, belum lagi kita sampaikan bahwa wajib belajar, ya, sudah arahnya ke 12 tahun, ya. Bahkan kemarin kita juga ditelepon, kalau bisa anak yang putus sekolah itu dicari supaya bisa mau sekolah. Ini toh kita pula anak yang masih mau sekolah, kita berbuat keputusan itu bisa membuat mereka nanti tidak ingin sekolah lagi. Maka ya tetap masih ada yang ingin ke depan itu membuat sistem yang bagus buat sekolah biar anak itu kehadirannya tinggi. Tapi tetap teman-teman yang punya jiwa pendidik yang halus, maka sudah itu yang dibantu. Jadi secara keputusan rapat lihat suara terbanyak atau pengaruh, ya, awalnya kemana arah pengaruh dari itu, ya, akhirnya kita beri kesempatan untuk tetap sekolah di sini. Kita naikkan kelas dengan catatan-catatan, ya, yang harus mereka lakukan setelah itu. Intinya begitu. Jadi ya dari sini ya kita juga panggil orang tuanya, panggil siswanya, komitmennya untuk ke depan jika mau tetap naik kelas. Jadi kolaborasi wali kelas, guru, dan orang tua. Karena bagaimanapun juga memang sejak daring ini banyak sekali masalah, Pak, ya. Iya. Komunikasi antara guru dengan orang tua harus betul-betul terjalin baik. Lebih lagi kita setelah kita menjadi sekolah penggerak, ide pikiran di Dewantara itu kan sangat mudah. Itu memang semuanya sifatnya kita membimbing, mengayomi, memperlakukan anak sesuai kodratnya. Tidak bisa kita memang dengan kita cara menegur, memberi teguran, bahkan bullying pun jangan sampai terjadi. Nah, jadi dalam membuat keputusan ini kira-kira ada nggak Pak faktor-faktor yang baik keputusan yang sudah tadi Bapak sampaikan atau keputusan-keputusan lainnya mungkin dari permasalahan lain, ada nggak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor faktor pertama bahwa setiap permasalahan itu kan ada ruang lingkupnya. Kalau itu melibatkan ruang lingkup di sini adalah tentang kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah sesuai bidang-bidangnya. Nah, itu kita libatkan dalam sebuah komunikasi forum kita. Kemudian kita kembali ke aturan yang sudah ada, ya. Nah, kemudian aturan yang kadang-kadang yang biasanya kita buat ini masih acuan yang lama, kan gitu, ya. Belum menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka karena memang kita juga sendiri baru belajar. Ternyata sering sekali aturan itu berbenturan, ya, dengan kurikulum yang saat ini. Nah, kayak itu yang sering kita diskusikan. Yang membantu pertama adalah bahwa ya masing-masing
eh, ruang lingkup tadi ya, wakil itu punya aturan, punya sistem, punya tata tertibnya. Kita menuju ke situ. Nah, kemudian kita sandingkan dengan permasalahan yang ada. Nah, kita libatkan pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru, wali kelas, guru BK, ya. Nah, kemudian orang tua dan siswa itu sendiri. Nah, hasil dari pertemuan ini kolaborasi, artinya kita berharap semua pihak PT saling mendukung, tidak hanya nanti sekolah yang berperan penting atau berat bebannya untuk berupaya, tapi orang tua kita ajak bersama-sama untuk terlibat dan bertanggung jawab. Begitu. Harus ada kolaborasi Pak ya, Iya. sekolah dan juga dari pihak orang tua. Iya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan? Iya. Karena kita adalah lembaga pendidikan sekolah, maka setiap keputusan yang kita ambil adalah beracu pada dasar-dasar pendidikan, jiwa-jiwa pendidikan. Nah, kita sebagai pendidik, guru, maka kita harus mengedepankan hal-hal yang demikian, tidak ego masing-masing untuk hanya sebagai tren atau mungkin nama baik dan sebagainya, tapi kita lebih memandang bagaimana jangka panjang masa depan dari peserta didik ini. Nah, kemudian kesabaran, ya, ketulusan. Nah, yang lebih terpenting lagi adalah bahwa kerjasama atau kolaborasi dari setiap ini tadi, ya, kita harus dapat berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi, kemudian sepakat menjalankan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Rasanya Pak, kalau Bapak sudah mengambil keputusan itu, misalkan nih keputusan sudah Bapak ambil, perasaan Bapak itu bagaimana? Iya, tetap kalau keputusan itu mempunyai kan dilema ini kan pasti ada sisi positif negatif. Iya, sisi positifnya lega kalau kita bisa misalnya membantu peserta didik. Alhamdulillah, semoga ya apa yang sudah kita sepakati tadi bisa berjalan dan anak bisa berubah. Nah, satu sisi yang tadi adalah dilema kekhawatiran yang muncul, ya kita juga buat kebijakan atau kesepakatan bagaimana mengantisipasi kemudian dampak keputusan yang kita ambil punya dampak. Nah, kayak tadi misalnya takutnya nanti yang lain merasa sepele dengan aturan. Nah, pada akhirnya ya artinya bahwa karena memang sekolah penggerak sekarang itu aturan itu bukan sebuah sesuatu yang ditakuti. Iya, konsep itu. Bukan yang harus sesuatu yang ditakuti, tetapi bagaimana sesuatu itu adalah membentuk sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang mulia, yang nyaman dalam menjalankan, dan intinya bahwa intinya ya dari sisi aturan kita pelan-pelan untuk menyesuaikan dengan kurikulum merdeka. Nah, kemudian kita mengetahui kita masih banyak kelemahan terhadap pemahaman maupun prakteknya. Saya kepala sekolah, kawan-kawan, bapak ibu guru, semua kita masih banyak kekurangan. Ya, terus belajar, terus berdiskusi, terus mencari sumber-sumber informasi lain atau mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Terima kasih Pak Ya, atas perbincangan kita kali ini. Sehat dan sukses selalu Bapak ya. Amin, semoga bermanfaat. Semoga tadi apa yang saya sampaikan tidak membuat kekeliruan, membuat ya justru malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mohon maaf kalau demikian, tapi kalau bermanfaat alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan juga untuk pendengar nanti. Oke, amin ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kameramen.